Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 11 yang berjudul Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tonton ya, terima kasih. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain. Menghargai perbedaan menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun baik individu dan individu, individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Nur Fitri, absen 9 dari kelas 11 MIPA G. Kali ini saya akan membahas tajwid dari Quran Surat Yunus ayat 41. Tajwid ini memiliki arti menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa artinya memperindah sesuatu, sedangkan menurut istilah artinya yaitu ilmu pengetahuan cara membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Kita sebagai umat muslim wajib membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gimana sih yang benar, yang sesuai dengan yang diajarkan? Yaitu yang memperhatikan tajwid dan pelafalannya. Karena kalau misalnya kita baca itu asal-asalan, itu akan merubah makna dan arti dari bacaan Quran tersebut. Jadi fatal banget kalau misalnya kita nggak memperhatikan tajwidnya. Oke, di sini diawali dengan kalimat wa minhum yang berhukum bacaan idgham mimi. Idgham mimi ini terdiri dari dua kata, itu idgham dan mimi. Idgham artinya memasukkan. Mimi ini berasal dari kata mislain, yaitu yang berarti dua hal yang serupa. Kenapa? Karena sama-sama mim. Mim mati bertemu dengan mim. Terus dibaca gimana sih? Itu ditahan 2 sampai 3 harokat. Jadinya wa minhum seperti itu. Idgham guna. Guna itu artinya dengung. Jadi dibacanya dengung. Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham guna. Apa aja sih itu? Yaitu mim, nun, waw dan ya. Kalau di sini yaitu nun mati bertemu dengan ya. Dibacanya sama, ditahan 2 sampai 3 harokat, dibaca dengung. Terus idgham bila guna. Idgham bila guna ini enggak dibaca dengung, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila guna, la dan ro. Seperti itu. Terus idgham mutajanisain. Soalnya ini bukan idgham mutajanisain, soalnya ini idgham mutamasilain. Maaf banget karena saya ambil contoh ini di buku, ternyata salah, saya baru nyadar. Kenapa? Karena mutamasilain itu sama ya, hurufnya sama. Jadinya soalnya mutamasilain. Oke, saya bahas dulu mutajanisain itu gimana. Jadi idgham mutajanisain yaitu ketika bertemunya dua huruf yang makrosnya sama. Makrosnya itu maksudnya tempat keluar hurufnya itu sama, tetapi tidak sama sifatnya. Contohnya itu po, da dan ta, sama dho, da dan tha. Seperti itu. Terus dibacanya gimana? Itu dengan mentasydidkan huruf kedua sehingga huruf pertama diabaikan, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah mat asli. Mat asli itu maksudnya mat tobi'i ya. Di sini dibaca panjang. Yang dibaca panjang itu mak. Wa minhum, dan diantara mereka. Mayu minu, ada orang yang beriman. Bihi, kepada Al-Quran. Wa minhum, dan diantara mereka. Malayu minu, ada orang yang tidak beriman padanya. Warab buka, dan Tuhanmu a'lam, lebih mengetahui bil muhsinin, orang yang berbuat kerusakan. Wa in kazab buka, dan jika mereka mendustakanmu. Fakul, maka katakanlah. Li amali, bagiku pekerjaanku. Walakum amukum, bagimu pekerjaanmu. Antum bariun, kamu tidak bertanggung jawab. Mima malu, dari apa yang aku kerjakan. Wana bari, dan aku tidak bertanggung jawab. Mimma tak malun, dari apa yang kamu kerjakan. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua. Ada umat yang beriman dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Cara menghindari diri dari perilaku tindakan kekerasan. Manusia kan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu nih. Dengan nafsu tersebut manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengan pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Nah, bagaimana nih cara menghindarinya? Yang pertama, selalu menghargai atau menghormati akidah orang lain. Yang kedua, selalu bersikap waspada dengan orang yang terlihat mencurigakan. Ketiga, selalu menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, selalu menghindari sikap egois, angkuh, dan sombong. Yang kelima, menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Kita balik lagi ke pembahasan tajwid. Kali ini kita akan bahas mengenai Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Nah, di sini ada kalimat min ajli, yaitu huruf qalqalah, yaitu ja. Berhukum bacaan qalqalah sugro. Jadi qalqalah itu ada dua, yaitu qalqalah sugro sama qalqalah kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Kenapa dikatakan qalqalah sugro? Karena huruf ja ini, huruf qalqalah ini berada di tengah kalimat. Jadi bacanya qalqalah sugro. Tapi kalau misalnya ja-nya ini berada di akhir kalimat, dibaca qalqalah kubro, tebal. Jadi wajib baca tebal. Karena ini berada di tengah kalimat, dibaca biasa aja. Min ajli. Terus yang kedua ada mad wajib mutasil. Yaitu ketika mad asli bertemu huruf hamzah yang masih berada di satu kata. Jadi dibaca mad wajib mutasil. 5 harokat panjang. Tapi kalau misalnya mad jaiz munfasil, yaitu ketika mad asli bertemu hamzah berada di luar kata. Di luar kata berbeda, udah beda nih, bukan satu kata lagi. Terus yang ketiga ada iklab. Iklab di sini itu ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi baca nafsam bi ghair. Iklab itu baca gimana? Yaitu nun matinya atau tanwin itu diganti menjadi huruf mim sukun. Seperti itu. Terus alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ada juga alif lam syamsiyah. Kenapa dikatakan alif lam qamariyah? Karena di sini tuh jelas gitu, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Ada berapa sih? Ada 14 huruf. Jadi baca itu jelas. Terus yang terakhir ada izhar syafawi. Itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Jadi dibaca itu jelas, nggak diapa-apain. Oke, terima kasih. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka.